Bayangkan, Anda mengisi formulir, membuat janji dengan dokter, dan beberapa minggu kemudian, Anda secara resmi dibunuh. Secara legal, dengan dokumen dan saksi. Ini bukan distopia. 12 negara di seluruh dunia saat ini mengoperasikan sistem yang memungkinkan orang untuk memilih tanggal kematian mereka sendiri. Itu disebut eutanasia. Selama lebih dari 100 tahun, kata itu tabu. Saat ini, itu adalah layanan medis dengan daftar tunggu, harga, dan protokol. Dan jumlah orang yang mencarinya terus meningkat setiap tahun. Meskipun sebagian besar negara menganggapnya sebagai pembunuhan, sekelompok kecil negara telah lama mengeluarkan izin resmi dan menyimpan statistik terperinci. Kami akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari dalam, siapa yang menggunakannya, berapa biayanya, dan mengapa banyak yang percaya bahwa sistem ini telah melampaui semua batas yang wajar. Masalah ini memengaruhi lebih dari sekadar orang sakit. Jika tren ini berlanjut, dalam 20 tahun ke depan layanan ini bisa tersedia di tempat Anda tinggal. Mari kita mulai dari awal. Negara pertama yang secara resmi melegalkan eutanasia adalah Belanda pada tahun 2002, setelah 3 dekade perdebatan. Sejak saat itu, jumlahnya terus bertambah. 11 negara lagi di seluruh dunia telah bergabung. Daftar ini terus bertambah setiap tahunnya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem ini. Di Belanda, eutanasia adalah prosedur medis resmi. 1 dari 20 orang meninggal dengan cara ini, hampir 10.000 orang per tahun. Prosedurnya seperti ini. Anda mengajukan permohonan 2 kali, 2 dokter independen mengkonfirmasi diagnosis, dan pada hari yang ditentukan, dokter datang kepada Anda dengan obatnya. Pada tahun 2024, 54 pasangan suami istri meninggal dengan cara ini, bersama-sama, pada hari yang sama. Dokter memberikan 2 suntikan berturut-turut, tepat di ruangan yang sama. Pada tahun yang sama, seorang anak menjalani prosedur ini, secara resmi dan legal, dengan diagnosis yang dikonfirmasi, dan persetujuan tertulis dari komisi medis. Di Belgia, sistem yang sama telah berlaku sejak tahun 2002. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia, di mana anak-anak dari segala usia, diizinkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sekitar 2.000 orang per tahun di Belgia saja. 40% dari prosedur tersebut tidak dilakukan di rumah sakit, tetapi tepat di apartemen pasien. Dalam lingkungan yang akrab. Semua ini dilegalkan sebagai upaya terakhir bagi mereka yang sekarat karena kanker dan mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Saat ini, daftar alasan untuk melakukan eutanasia telah berubah total. Kita akan membahasnya di bagian akhir. Fakta menarik. Sekitar 70% dari mereka yang mendapat izin untuk pergi, tidak kembali untuk menjalani prosedur itu sendiri. Mereka merasa puas karena sekarang mereka memiliki pilihan. Swiss melegalkan eutanasia pada tahun 1942. Negara ini menjadi satu-satunya negara tempat warga asing dapat melakukan perjalanan untuk tujuan ini. Hal ini disebut wisata kematian. Orang-orang membeli tiket sekali jalan ke Zurich, menyewa apartemen selama beberapa hari, menandatangani dokumen, dan tidak pernah kembali. Organisasi paling terkenal di kota itu telah membantu ribuan warga asing dalam kematian mereka. 90% klien berasal dari negara-negara di mana bantuan semacam itu tidak ada. Harganya sekitar 7.000 euro. Pemakaman dan kremasi diatur dengan biaya tambahan. Semuanya direkam. Anda mengkonfirmasi di depan kamera bahwa ini adalah pilihan sadar Anda. Rute perjalanan tipikal. Anda tiba, melihat kota, jika memungkinkan. Kemudian dokter, dokumen, dan segelas obat. Seluruh tur memakan waktu beberapa hari. Pada tahun 2011, penduduk Zurich melakukan pemungutan suara. Haruskah warga asing dilarang datang ke kota mereka untuk meninggal? 85% mengatakan tidak, biarkan mereka datang. 60 wadah abu pernah ditemukan di Danau Zurich. Sisa-sisa klien asing organisasi tersebut, yang tidak memiliki siapapun untuk mengklaimnya. Skandal itu menyebar ke seluruh dunia. Jumlah pelamar telah meningkat berkali-kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi-organisasi tersebut memiliki daftar tunggu, menyediakan konsultasi daring, dan menerima lamaran berbulan-bulan sebelumnya. Pada September tahun 2024, sebuah kapsul ditemukan di hutan dekat Zurich. Di dalamnya terdapat seorang wanita Amerika berusia 64 tahun yang telah meninggal. Polisi menangkap beberapa orang. Kapsul tersebut menyerupai lambung pesawat ruang angkasa kecil. Anda berbaring di dalamnya, menekan sebuah tombol, dan dalam waktu 1 menit semua oksigen digantikan oleh nitrogen. Anda tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Penciptanya mengatakan, tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan peran dokter dalam proses tersebut. Tidak ada pil resep, tidak ada suntikan. Hanya sebuah tombol dan gas. Kematian tanpa obat.
Sebelum masuk, Anda mengikuti tes daring untuk memastikan kejernihan mental Anda. Jika lulus, Anda akan menerima kode selama 24 jam. Setelah itu, semuanya ada di tangan Anda. Otoritas Swiss menyatakan kapsul tersebut melanggar Undang-Undang Keselamatan Produk. Para penyelenggara ditangkap. Salah satu dari mereka bunuh diri beberapa bulan kemudian. Pengembangan tersebut menelan biaya lebih dari $1 juta. Para penciptanya menyebutnya sebuah revolusi. Para kritikus lebih sederhananya, sebuah ruang gas yang indah, dicetak dengan printer 3D. Kapsul tersebut dibuat khusus untuk orang tertentu, sesuai dengan ukuran mereka. Bentuknya dimaksudkan untuk menyerupai kapal, sehingga menit-menit terakhir terasa seperti perjalanan ke suatu tempat yang lebih jauh. Klien pertama ditolak karena ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa. Mereka kemudian menemukan klien lain. Prosedur tersebut berlangsung di hutan, tersembunyi dari pihak berwenang. Ini adalah kasus pertama, dan sejauh ini, satu-satunya kasus yang diketahui. Di Belanda dan Belgia, eutanasia kini diizinkan bagi orang-orang tanpa penyakit terminal. Satu diagnosis saja sudah cukup, depresi berkepanjangan atau gangguan kecemasan kronis. Seorang wanita muda berusia 29 tahun dari Belanda diberikan izin untuk mengakhiri hidupnya. Ia sehat secara fisik. Diagnosisnya meliputi depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Kanada bahkan melangkah lebih jauh. Pada tahun 2023, 15.000 orang menjalani prosedur ini di sana. Lebih banyak daripada negara lain manapun di planet ini dalam 1 tahun. Alasan resminya termasuk takut menjadi beban bagi orang yang dicintai, kekurangan uang untuk pengobatan, dan kesepian. Seorang pria menerima izin setelah tidak mampu membayar sewa rumahnya. Dokter Kanada mengakui bahwa ada kasus di mana pasien memenuhi semua kriteria secara formal, tetapi nyawa mereka sebenarnya bisa diselamatkan. Komisi tersebut tetap memberikan izin. Mulai tahun 2027, Kanada berencana untuk membuka program ini bagi orang-orang yang sama sekali tidak memiliki penyakit fisik, hanya gangguan mental. Di mana batas antara pilihan dan tekanan, antara pengobatan dan penolakan? Sementara beberapa negara masih berdebat, negara lain sudah membagikan kupon. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode lainnya, ini penting.